Wedang kopi. Gendam atau hipnotis itu menurut saya sama aja. Bu, seumpama biasanya ibu-ibu pakai jilbab, diiming-imingi. Orang kalau bersedekah itu pasti akan mendapatkan kembaliannya 10 kali lipat dari Gusti Allah, Bu. Seperti itu. Tentunya ibu akan senang jika bersedekah, apalagi hari ini hari Jumat, misal pada waktu menempati hari Jumat. Oh iya, dan itu sudah dijelaskan loh, Bu, bahwa bersedekah itu akan mendapatkan kembaliannya berlipat-lipat kali. Apalagi yang disedekahkan ke yatim piatu misal. Ini contoh modus loh ya. Kalau ibu mau bersedekah, saya bisa dititipkan ke saya. Coba dompet ibu sudah dalam kondisi ini, dompet dikasih. Kalungnya Bu, nanti ibu pasti mendapat 10 kali lipat dari kalung itu loh. Kalung ibu berapa gram ini? 10 gram. Wah, saya yakin ibu pasti mendapat kembaliannya dari Allah itu 10 kali lipat dari 100 gram dikasih. Jamnya, cincinnya. Oke. Jadi hati-hati dengan dogma atau doktrin yang diiming-imingi itu. Berarti saya kira itu prosesnya ujuk-ujuk ora sadar ngelong-ngelong nih ngoten. Berarti ada tetap enggak ada pola. Oh, ada polanya. Target kita harus tahu seperti ini. Oh, cerdas, penghipnotis itu cerdas. Tahu dari sorotan matanya wong iki angel dihipnotis iki penak, itu sudah ada di body language-nya. Keren itu. Bahkan di pelajaran NLP, Neuro Linguist Programming, saya itu dikira dukun cekik. Padahal saya hanya mempelajari dari body language tersebut. Kalau arah mata begini, body language-nya begini, pasti orang tersebut berbohong. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena yang mengontrol mata, mengontrol wajah ini semua dari otak pikiran bawah sadar. Saya tahu ketika orang berbohong, tapi saya diam ngapusin dapurmu ngono. Nah, tapi saya diam saja, ya pura-pura nggak tahu. Saya pakar NLP kok. Dulu pernah sekolah di Master kan di Surabaya dulu sekitar tahun 2015. Jadi bahwa orang jarene ngerti sak durunge winarah, kok ngerti yo aku ngapusi kayak dukun sekti, padahal itu bisa dipelajari dengan body language tadi. Oke. Itu jane rahasia loh, ora didol. Kalau zaman dulu mungkin wah jegek sekti roh ini aku ngapusi karena membaca dari mimik gerak-gerik itu tadi. Oke. Dan di kepolisian pun ada. Oh, di kepolisian juga? Iya, tim forensik tes kejujuran ketika interview itu kan tahu. Kue seumpama menangkap pengedar. Iya. Kue wah iki ngapusian. Wis akhirnya jelem jotos. Ngapusi akhirnya jujur. Aku ngerti lah, itu memang dipelajari, ada. Ahlinya. Banyak sekali polisi yang mempelajari NLP, hipnosis itu banyak untuk kepentingan forensik tersebut. Oke. Enggak gini Gus, itu kalau misalkan ilmunya itu kan ilmu kan ya? Nggih. Semua orang bisa. Iya bisa. Kalau misalkan ada niat jahat, bagaimana? Kalau menurut saya wong nandur itu kan ngunduh tuh. Apa yang kita lakukan itu kan nantinya akan dipertanggungjawabkan. Cara anune ben dosa dhewe. Oh, oke. Seperti di ilmu pewayangan. Guru Durna itu sebenarnya kan guru yang sangat baik. Ketika mengajari Pandawa itu kan jadi semua. Tapi ketika mengajari Kurawa kelakuannya kayak ini, berarti kita kembalikan kepada oknumnya masing-masing yang memegang ilmu tersebut.
nek digambarne dengan cerita sing mudah seperti pisau itu. Kalau yang memegang koki bermanfaat. Oke. Tapi kalau yang memegang jambret ya ngunodong wong seperti itu. Benar. Itu sama-sama pisaunya. Apakah yang disalahkan pisaunya? Ya tidak. Lah, maka dari itu Tetap kembali kepada orangnya itu. iya, nggih. Nggih. Selama panjenengan menggeluti itu Gus sampai sekarang, Nggih. dan saya yakin pasti ada mungkin murid lah ya, murid yang sudah belajar ke jenengan. Ada enggak yang tahu-tahu krungu kabar, lah kowe kok malah jadi bajingan? Nggak ada. Enggak ada. Karena seorang guru yang baik itu selalu menanamkan contoh kebaikan. Jadi kita sugesti dulu yang baik-baik. Oh. Kita tanamkan ke bawah sadar. Dengan cara apa? Ya seperti tadi. Kita itu ibaratnya cermin. Kita memancarkan energi kebaikan, kembalinya juga baik. Dan karma itu pasti ada. Nah, seperti itu. Jadi selalu saya sugesti seperti itu. Monggo boleh jika seranu silahkan, tapi tanggung sendiri akibatnya. Seperti itu. Oke. Kalau tidak diberi pengertian itu dan kemudian kita tidak memilih peserta, ya seumpama misal ada anak muda baru umur 17 tahun pengen belajar, itu kan masih labil. Alangkah baiknya kita tolak. Oh. Karena pikirnya masih labil, Iya. emosinya masih. Lah makanya itu. Tapi ketika kita sudah daftar ke kita terus mau mengikuti, nah itu seumpama sudah berkeluarga minimal umur 25 ke atas lah, seperti itu kan kelihatan. Iya. Berarti salah satunya gendam itu ya juga dari ilmu-ilmu tersebut ya? Iya. Nah, Nah, gitu. pernah diceritakan bahwa Frank Anton Mesmeris itu penemu ilmu hipnotis itu dari Austria. Beliau itu sebetulnya belajar di Indonesia dulu. Loh, belajarnya di Indonesia? Iya. Wih, Kemarin sharing dengan Master JH, Master Jepaitan, ternyata belajarnya dari negeri Pasundan sana, terus sampai ke Indonesia itu semua keilmuan Indonesia itu dipelajari oleh beliau. Makanya inti dari segala inti keilmuan itu sebenarnya di sini. Oke. Terus ada lagi hipnotis nonverbal tanpa kata-kata. Lah, itu loh yang saya maksudnya ketika masakannya kan gini, pas pada waktu ada pencurian kalung itu aku gak rumongso di kapak-kapak nih, ujuk-ujuk langsung ngelung-lung nih. Nah itu loh, itu kan mungkin itu di brainwash, dicuci otaknya. Setelah seperti layaknya di memori HP, setelah kita merekam jebret itu terus dihapus. Dan setelah kejadian ini Anda tidak ingat apa-apa. Iya. Nah itu dikasih sugesti itu. Dan setelah kejadian ini Anda tidak akan mengingat apa-apa. Anda tidak mengingat saya. Anda tidak mengingat kejadian selama ini tadi. Itu sudah dihapus, langsung di-delete dari otaknya itu. Keren ya. Sakti sebenarnya, sakti beneran. Jadi ini seumpama ini hard disk gitu, filenya yang itu diambil, dihapus. Gitu. Lah nek seumpamane lali enggak disugesti dihapus, ya kelingan bentuknya wajah seperti ini konangan. Lah makanya banyak orang di pasar itu kehilangan HP, kalung dan sebagainya gak ngerti. Jadi langsung dilungne sapa gak ngerti. Lah, walah, berarti dengan ilmu gendam itu tadi. Iya, ada HTK, hipnotis tanpa kata, ditiup. Itu langsung ada yang ditepuk. Kalau secara keuntungan secara positif apa sih Gus? Banyak.
Hipnotis itu sebetulnya memberdaya kok. Makanya saya ingatkan ketika mau keluar rumah, katakan dalam hati secara tegas dan jelas, tidak ada yang bisa mempengaruhi diriku kecuali atas izin diriku sendiri. Katakan seperti itu. Minimal diulang 3 kali. Tidak ada yang bisa mempengaruhi. Untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Terutama sing enak dihipnotis orang yang latah. Paling penak. Iya, orang yang latah, baperan seperti itu. Orang yang mudah-mudah dihipnotis. Jadi sebetulnya itu juga bisa disembuhkan dengan teknik hipnoterapi hal tersebut. Pokoknya sebelum keluar rumah tidak ada yang dapat mempengaruhi diriku kecuali atas izin diriku sendiri. Banyak loh modus selain itu menggunakan pola hipnotis juga. Di mal-mal misalnya dikasih tahu, Pak, Anda mendapatkan hadiah langsung kompor gas, ternyata kon nebus. Nah, ternyata lagi harga kompor gas itu 3 kali lipat lebih mahal daripada harga normal. Seperti itu. Dan itu juga ditebus. Iya, wong wis terpengaruh kok. Orang itu kalau diiming-imingi keuntungan pasti pasti gitu. Makanya hati-hati. Nek wong ngelem justru awake dhewe kudu hati-hati. Apa iki kok ngelem seperti itu. Pasti ada udang di balik rempeyek, batu di balik batu. Pasti loh. Justru orang-orang yang tulus itu selalu mengkritik kita. Oke. Itu menurut saya. Ada seminarnya? Ada. Nanti saya sudah 4 kali membuat seminar itu mulai tahun 2016, 17, 18, 19, terus 20 sampai sekarang pandemi masih belum. Nanti seumpama sudah aman, insya Allah saya akan membuka pelatihan lagi untuk mencerdaskan supaya wong-wong ke ora salah kaprah tentang ilmu hipnotis itu. Oke. Berarti kalau ada yang ingin belajar gendam ini seharusnya tidak usah jauh kemana-mana, langsung ke penjenengan ya. Gendam is hipnotis. Lah niki lho. Nggih. Gus, mungkin wonten jenengan napa nggih pesan-pesan terhadap kaula muda, kaula milenial. Pesannya ya seperti tadi, jadilah orang yang memberdayakan diri. Pokoknya katai diri Anda dengan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif. I am Asu, amazing super unlimited, seperti itu. Aku adalah pribadi yang hebat, kuat, penuh semangat, berani dalam segala hal. Saya pekerja keras, saya selalu beruntung. Nah, seperti itu. Ojo didik-didik kok ndelok drama Korea. Ya itu ya. Makanya sudah berapa? Hampir lebih 12 tahun saya tidak pernah nonton TV. 12 tahun? Iya. TV ku kan tak nyuting ton. Saya nonton TV itu kalau ada acara tayang sepak bola cuman itu tok. Apalagi drama, film dan lain sebagainya. Saya melihat film itu film-film komedi sing marakne guyu gitu. Oke. Seperti Bakar Production itu kan lucu. Woko Channel itu kan lucu. Itu mengandung hormon kebahagiaan. Jadi sekali lagi pesannya kepada kaum milenial, pemuda-pemuda, pokoknya semangat, katai diri Anda dengan kata-kata yang positif. Nggih. Ojo kok terus kayak piye iki terah aku ki turunan kere kok enggak boleh. Enggak ada. Semua itu dilahirkan. Sapa sing gelem dilairne dadi awake dhewe kan mesti milih. Nek cara iso milih pengen dadi anake presiden, pengen dadi anake menteri, pengen dadi anake gubernur. Iya kan? Iya, benar. Tapi ketika kita sudah menggunakan kata-kata ajaib, kata-kata yang memberdaya kepada diri kita bisa seperti Tung Desem Waringin. Iya. Almarhum Om Bob Sadino dan senior
saya itu Adiwi Gunawan itu pakar hipnotis Indonesia. Taruh dulu almarhum Pak Yanurindra seperti itu banyak. Kalau guru saya ya Romo Dewa itu guru saya. Jadi memang harus dipaksakan. Nah minimal itu dituliskan maksudnya? Ketika kita mempunyai afirmasi yang bagus, kita menulis. Karena dengan menulis itu otomatis panca indera kita akan tercakup. Misalkan ditulis, halo, nama saya Ika Harnawa. Aku adalah pribadi yang hebat. Aku adalah pribadi yang kuat. Aku selalu dalam kesehatan yang sempurna. Nah itu dibaca sebelum tidur dan bangun tidur. Kata-kata yang memberdaya tadi minimal 21 hari berturut-turut. Termasuk cita-cita. Iya, tulis. Saya dulu pengen mau tuku mobilnya tak gambar welek ngono. Ndelalah kok yo tembus. Ndelalai gambare kok yo persis kayak kijang kotak. Pertama kali saya punya mobil punya kijang kotak. Dan kemudian ini cerita gitu, tidak ada niatan pamer atau dan lain sebagainya. Setelah itu kurang lebih mempunyai impian pengen ganti mobil dan itu secara mendadak. Akhirnya ganti Jazz itu juga mendadak, semuanya mendadak dan semuanya dimudahkan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Lah itu loh, itu saya seneng ya itu. Nah, saya seneng yang terakhir itu loh. Jadi diberikan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Kalau saya diberi pekerjaan itu yaitu saya selalu mendapatkan job dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah itu otomatis tertanam di bawah sadar dan bawah sadar itu mengontrol jiwa kita. Betul. Jadi pokoknya intinya inti dari segala inti. Kayak Pak Andul malah. Pokoknya katai diri Anda. Nek mau niki kata apa mantra terserah. Mantra yo kata-kata. Kalau seumpamane kita Islam ya bismillahirrahmanirrahim dulu seperti itu. Ditulis, dibaca sesering mungkin atau ditempel di tempat yang mudah kita ingat seperti itu. Nah, saya tak kayaknya dompet dulu itu. Tak wocon. Engko bare kene isor bantal tangi turu diwacane bare lebokne dompet seperti itu. Oke. Jadi untuk merubah perilaku itu minimal 21 hari. 1 hari berturut-turut. Hampir 1 bulan ya. 3 minggu. 3 minggu. Nggih. Itu minimal. Dan pasti ada perubahan. Iya. Seumpamane jenengan mempunyai kebiasaan buruk apa, sampean praktekkan sendiri. Engko dikira aku ngapusi. Kebiasaan buruk tulis, lakukan itu. Nah seperti itu. Saya dulu juga sama seperti mengeluh piye toki kok ngene. Ketika belajar itu akhirnya wis alhamdulillah sekarang pokoknya liyane bersyukur wis ora enek. Liyane bersyukur ora enek. Keren. Nggih Bapak wis matur nuwun ngono. Nggih. Kula nggih matur suwun Guys Kang. Panjenengan rawuh mriki. Nggih. Nggih ilmu sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Ini tidak ada di bangku sekolah, di bangku kampus saya kira juga misalkan ada mahal. Ini hanya sekedar sharing, mohon maaf saya tidak ada niat menggurui. Wah, hanya sharing. Jane aku ngarep-arep lho. Pengen rene akhirnya aku tekon dhewe rene. Pengen diundang. Karena ini tempat yang sangat luar biasa di sini. Niki nggih terinspirasi dari jenengan sebenarnya. Saya tuh banyak terinspirasi dari jenengan, Bos. Nggih. Ngoten. Makane ya wes lah akhirnya kan kayak gitu. Statusnya kok ngene. Tapi kok gitu sudah buyung juga. Tapi ya wes lah aku wes. Bismillah itu tadi udah bersyukur lah. Nggih.
Nggih, Gus Eka, matur suwun. Insyaallah nanti kita sambung di video berikutnya. Matur suwun, Gus Eka. Oke, saya juga terima kasih sudah diundang di Nggih. sini, dan saya mohon maaf kepada penjenengan ataupun pemirsa jika yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang tidak cocok. Nek cocok nggunen, nek gak cocok wis gak dinggo gitu ya. Siap. Insyaallah banyak yang cocok. Iya, Nggih. ilmu itu digembel rambut dosol di gua rakam rusak seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada pemirsa, kepada penjenengan jika ada kurangnya. Nggih, matur suwun, Gus Eka. Nggih, nggih. Wedang kopi.